Semalam aku minum berapa banyak bir. Hah? Itu kan bos. Jadi setelah aku mabuk, aku tidur sama bos. Ini adalah reuni pertama kita. Setelah lulus, mari bersulang. Aku kasih tahu kau kalau ada kakak ganteng yang lagi menunggu di lantai Aku atas. pergi cari kakak ganteng. Kau beneran tahu kakak ganteng ya? Aku bohongi dia. Dia sudah lajang begitu lama. Mana ada kenalan pria. Dia cuma tahu membuah saja. Kakak ganteng. Hah? Beneran ada kakak ganteng? Otot ini. Kalau bos tahu hal ini, apa aku masih bisa bekerja di perusahaannya? Salsa, kok baru pulang? Semalam ada reuni, ditambah reuni itu berakhir agak malam. Aku juga mabuk, jadi aku tidur di rumah temanku. Apa kau sudah bantu aku pada lamaranku? Oh, ya, Sarah. Sepertinya aku menghilangkan lamaranmu. Kau pasti berpikir aku gak akan diterima karena pendidikanku, jadi gak begitu peduli. Sarah Linardi. Pak Ogi, apa perlu aku siapkan obat penghilang mabuk? Nggak usah. Aku beri waktu sehari untuk mencari orang ini. Pak Ogi sudah berhubungan intim. Kau ini tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Aku sudah tahu kesalahanku. Mohon kasih aku kesempatan lagi. Rekor dipecahkan lagi sekretaris ini. Belum kerja selama 24 jam. Apa yang terjadi? Sekretaris baru itu menggoda bos. Jadi dia dipecat. Benar, kau kan baru kerja. Jadi nggak tahu kalau Pak Ogi paling benci karyawati yang mau naik jabatan dengan cara yang licik. Pak Ogi, Jangan biarkan orang semacam ini kerja di Baik. perusahaan. aku akan beritahu HRD untuk merekrut karyawan baru. Aroma ini. Kau. Kemari. Angkat kepalamu. Pak Ogi, Salsa Junior. Lulusan dari mana? Universitas Keras. Aku pilih dia jadi sekretarisku. Tapi Pak Ogi, dia baru kerja 2 bulan. Apa dia nggak kenal aku? Kau ini benar-benar beruntung. Kenapa dia pilih aku? Karena penampilanmu terlihat kampungan, juga nggak ada syarat untuk berniat licik. Kalinda, aku merasa nggak memenuhi syarat untuk menjadi sekretaris Pak Ogi. Bagaimana kalau kasih kesempatan ini pada rekan yang lain? Gajinya 100 juta, terserah kau mau atau enggak. 100 juta? Hah? 100 juta? Kalinda, gimana buat formalitasnya? Sebulan 100 juta? Dengan begitu, aku sanggup menjaga Jose dan Sarah. Yes! Aku akan telepon Sarah. Nona Sarah, beliau adalah CEO grup Salib. Namanya Ogi Salib. Kau pasti pernah dengar tentangnya kan? Apa orang semalam yang di Hotel Aswin adalah kau? Hotel Aswin. Kau nggak usah gugup. Aku menemukan lamaranmu di dalam kamar. Aku mencarimu lewat lamaran itu. Kau tenang saja. Aku akan bertanggung jawab atas kejadian semalam. Bertanggung jawab padaku. Kau boleh memilih cek senilai 10 miliar atau pindah ke kompleks anggrek untuk jadi wanitaku.
3 hari untuk kau pertimbangkan. Dan setelah itu boleh telepon aku. Sarah, apa kau sudah lihat pesan yang kukirim? Malam ini kita ke restoran. Kenapa kau? Nggak senang ya? Wawancaramu nggak lancar? Bukan, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, hari ini gajiku sudah naik. Nanti gajiku 100 juta per bulan tuh bisa menghidupimu. Ayo kita ajak Jose untuk makan enak. Salsa, aku sudah mau pindah. Pindah? Kenapa? Kau tinggal di sini dengan baik, kenapa mau pindah? Ini kartu nama siapa? Ini kartu nama siapa? Punya bosku, aku dapat pekerjaan, sebulan dapat 200 juta termasuk makan dan tempat tinggal. 200 juta? Sarah, apa kau dibohongi Apa kau orang? merasa pendidikanku nggak tinggi jadi nggak bisa dapat gaji tinggi? Sarah, maksudku bukan begitu. Aku cuma khawatir kau dibohongi. Begini saja, kau kasih kartu nama itu, aku bantu untuk memeriksa perusahaannya. Bisa diandalkan atau tidak? Salsa, aku tahu itu demi kebaikanku. Tapi jangan khawatir, aku sudah memeriksanya. Dijamin bisa diandalkan. Benar? Tentu saja. Kita adalah sahabat terbaik. Kau pasti senang karena aku sudah dapat pekerjaan. Kalau kau ditipu... Aduh, jangan khawatir lagi. Duduk dulu. Salsa, sekarang kau kerja di grup Salim. Kau pasti nggak sering bertemu dengan bosmu kan? Dulu memang gak sering. Tapi sekarang, aku sudah jadi sekretarisnya. Kau jadi sekretarisnya Ogi. Iya, tadi kan aku sudah bilang kalau jabatanku sudah naik. Kenapa kau jadi terkejut? Aku cuma senang karena jabatanmu naik. Oh ya, Salsa, kau baru masuk perusahaan itu. Kenapa Pak Ogi bisa tiba-tiba menaikkan jabatanmu jadi sekretaris? Aku juga gak tahu. Mungkin dia merasa kalau aku tidak niat jahat padanya. Tapi Pak Ogi begitu kaya, juga tampan. Apa kau gak suka sama dia? Apa kau gak suka sama dia? Mana mungkin aku suka sama dia? Aku suka tubuhnya. Salsa, kau harus berhati-hati ya. Aku dengar Ogi itu gak cuma hidung belang, juga memiliki kehidupan pribadi yang rumit. Bahkan suka ngajak orang buat hal itu. Kau kok tahu? Orang kaya semacam dia hanya perlu cari informasinya di internet sudah tahu beritanya. Benar juga. Kau tenang saja. Aku dan dia bukan orang yang sederajat. Baiklah. Halo? Ini Pak Ogi. Aku sudah pertimbangkan. Aku bersedia ke komplek anggrek. Salsa, aku jangan salahkan aku. Wanita mana yang bisa menolak kehidupan kaya seperti itu? Nona Sarah, Sarah, apa kau mau pindah? Apa dia pacarmu? Aduh, mobil yang dia kendarai sungguh bagus. Dia adalah asisten pacarku. Pacarmu punya asisten? Aduh, Sarah, kau benar-benar beruntung. Sombong sekali kau. Cepat lambat kau pasti diputuskan. Bibi Wanda? Salsa ya? Iya, aku mau pulang. Oh iya, Sarah yang tinggal bersamamu punya pacar. Pacarnya kaya raya. Kok kau nggak pergi hidup senang dengannya? Nggak mungkin, dia nggak punya Aku lihat pacar. dengan mataku sendiri. Dia pergi dengan mobil yang Apa mewah. kau yakin itu Sarah? Aduh, meski aku sudah tua, tapi aku nggak rabun. Apa Bibi melihat plat mobilnya? Sepertinya 3 angka. Ya, 8 ada 3. Hati-hati ya, Bi. Apa Sarah benar-benar sudah punya pacar? Tapi kenapa dia bohong padaku? Halo, Nona Sarah. Nona Sarah. Nona boleh pilih kamar manapun di lantai 2. Tapi lantai 3 adalah area pribadi Pak Ogi. Kalau tak ada izin, kau tidak boleh naik. Aku sudah tahu. Kau pergi saja. Astaga, untung nggak terlambat. Salsa,
Salsa, hebat sekali kau. Hari pertama kerja sudah terlambat. Kak Linda, waktu kerja jam 10. Sekarang baru jam 9.50. Peraturan di divisi sekretaris adalah duluan tiba setengah jam. Sekarang ke HRD, ambil surat hukuman. Semalam kau nggak bilang hal itu padaku? Kembali. Kau kira gaji divisi sekretaris mudah didapatkan? Sebelum jam 10, antar ini ke ruang rapat lantai 9. Jam 10. Udah nggak sempat lagi. Kau masih ada waktu 2 menit. Halo Pak Ogi. Minggir, minggir, minggir. Tunggu dulu. Orang macam apa sih? Apa nggak bisa tunggu sebentar? Pak Ogi? Pak Ogi? Mau masuk atau enggak? Mau. Apa aku ganteng? Iya, Kau tahu kenapa aku memilihmu jadi sekretarisku? karena penampilanku kampungan. Baiklah kalau kau tahu. Kau harus tahu jelas. Aku benci orang seperti apa. Pak Ogi tenang saja. Aku nggak ada niat lain dengan Pak Ogi. Aku nggak menganggap Pak Ogi sebagai seorang pria. Aku salah ngomong karena aku menganggap Anda sebagai atasan yang terhormat. Pak Ogi, silakan. Pak Ogi, acara makan malam hari ini sudah disiapkan. Tapi masalah Nona Sarah masih belum selesai. Aku masih perlu pergi lagi ke sana. Pak Ogi, Apa aku tidak terlihat seperti pria? siapa yang bilang? Pak Ogi sangat priawan. Baguslah kalau begitu. Hah? Tadi kau bilang apa? Sekretaris Salsa, kau belum pulang juga? Sebentar lagi. Salsa, Hmm? nanti ke restoran Mikado, jemput Pak Ogi. Tapi malam ini aku ada janji sama temanku. Temanmu lebih penting atau bos? Kalau bukan hari ini Pak Robi bantu pacar Pak Ogi pindah rumah, aku juga nggak akan disuruh menjemputnya. Pak Ogi sudah punya pacar. Pak Ogi sudah punya pacar. Ya, mungkin nggak lama akan jadi istrinya. Dia wanita pertama yang pindah ke kompleks anggrek. Ngapain masih diam di sini? Cepat jemput Pak Ogi. Dasar bodoh. Dasar pria brengsek. Sudah ada pacar masih cari wanita lain. Oh iya, 3 angka 8. Nggak mungkin. Sarah mana mungkin kenal dengan Pak Ogi. Halo Jose. Sudah begitu malam, masih lembur. Sudahlah. Si bos brengsek itu kemanapun mau diantar seperti nggak punya kaki saja. Untungnya aku sudah mengundurkan diri dari perusahaan itu. Bosku yang sekarang sangat tampan. Kemampuan kerjanya juga hebat. Bahkan perhatian pada karyawan dia sangat baik. Apa yang kau katakan? Pak Ogi, kau sudah datang? Sudah dulu ya Jose. Aku tutup dulu teleponnya. Bosku sudah datang. Ya. Pak Ogi. Nggak disangka. Sekretaris Salsa punya 2 muka. Pak Ogi. Kok Pak Ogi keluar Pak duluan? Ogi ganti sekretaris baru lagi ya. Yang ini nggak secantik yang waktu itu. Ah, benar. Meski sekretaris ini jelek, dia memiliki tubuh yang bagus. Pak Ogi, kalau Bapak nggak keberatan, bagaimana aku pinjam untuk main sama dia? Malam ini, pinjamkan ke aku saja. Pak Ogi. Bos Rian, kerjasama kita dibatalkan. Kenapa Pak Ogi? Karena kau punya niat lain. Pergi sana. Sialan. Pak Ogi, apa sekarang kita kembali ke komplek anggrek? Aku tidak menyangka, di balik sikapnya yang dingin, ternyata dia mau membantuku. Berhenti. Pak Ogi baik-baik saja kan? Cara nyetirmu buruk sekali. Mabuk, bilang saja mabuk.
malah menyalahkan caraku menyetir. Pak Ogi, kenapa hari ini kau batalkan kerjasama yang begitu penting demi karyawan biasa sepertiku? Kau adalah orangku. Gak mungkin membiarkan orang lain menindasmu. Meski kau salah, juga gak boleh ditindas orang luar. Kau kenapa? Malam ini, aku harus berhubungan dengannya. Ya ampun. Ah, Pak Ogi, aku pulang dulu. jangan pergi. Pak Ogi, kau salah mengenali orang. Aku bukan pacarmu. Salsa, beraninya kau bilang gak ada niat lain padanya. Aduh, Bisiti! Bisiti, sudah malam, kau istirahat saja dulu. Biar aku yang menjaga Pak Ogi. Maaf, merepotkan Nona Sarah. Pak Ogi, sekarang aku adalah wanita resminya. Kenapa aroma tubuhmu berubah? Kenapa aroma tubuhmu berubah? Wangi enggak? Ini sabun baruku. Aromanya bunga bakung. Apa Bisiti nggak bilang padamu? Kalau aku paling benci aroma bunga bakung. Keluar kau! Kalau aku tidak izinkan, kau nggak boleh naik. Wanita ini kayak kucing saja. Pak Ogi, minum sup dulu baru pergi kerja. Dengan begitu kau akan terasa nyaman. Pak Ogi, maaf. Kelak aku gak akan naik ke lantai 3 untuk mengganggumu lagi. Kau jangan mengusir aku. Aku cuma mau di sisimu. Meski jadi pembantu juga boleh. Apa aku pernah bilang akan usir kau? Kalau begitu, besok hari Valentine apa aku akan pulang? Aku masak untukmu. Nggak usah. aku nggak mau naik MRT lagi. Aku rugi 400.000. Sekretaris Salsa, besok hari Valentine. Apa kau ada kegiatan? Maukah kau makan bersama kami? Nggak usah. Besok aku sudah ada janji. Sekretaris Salsa pasti ada pacar. Siapa dia? Apa dia ganteng? Halo Pak Ogi. Pak Ogi, perlukah aku siapkan hadiah Valentine untuk Nona Sarah? Ke ruanganku. Pak Ogi,
Apa dia minta bayar biaya pengobatan? Sudah jelas dia salah orang. Aku bisa menuntutnya pelecehan seksual. Kau... Aku nggak punya uang. Apanya yang nggak punya uang? Bukankah kau mau menuntut biaya pengobatan? Rencana yang aku mau, kasih aku sebelum besok sore. Besok? Aku belum selesai melakukan penyelidikan. Apa kau mau mengundurkan diri? Baik, Bos. Aku akan menyelesaikan misi sebelum besok sore. Mana mungkin selesai? Tunggu dulu. Temani aku pilih hadiah Valentine. Apa beli untuk pacar? Baik, Bos. Wow. Jangan tunjukkan tatapan seolah kau belum pernah melihat barang mahal. Oh, Pak Ogi, selera Bapak sungguh bagus. Ini adalah produk baru toko kami. Sangat cocok untuk pacar Bapak. aku bukan pacarnya. Yang ini saja. Bungkus ya. Baiklah. Tas sekecil ini harganya 120 juta. Pak Ogi, sepatunya sudah dibungkus. Terima kasih. Dan bungkus juga tas yang itu. Baik. Pak Ogi, sepatunya 176 juta, tas 136 juta, total 312 juta. Anda bayar pakai kartu atau tunai? Orang kaya memang boros. Ini untukmu. Ini untukmu. Untukku? Jangan, Bos. Aku nggak bisa terima hadiah tanpa ada jasa. Aku nggak mau. Aku membeli ini untuk martabatku. Oh, maksud Pak Ogi? Aku membuat malu. Bagus kalau kau tahu. Oh. Bilang saja yang ingin kau tanya. Pak Ogi, uang beli tas ini nggak akan dipotong dari gajiku, kan? Kalau basa-basi lagi akan kupotong dari gajimu. Jose? Jose! Hei, Salsa. Pak Ogi, bisa hentikan mobilnya? Aku ingin bicara dengan temanku sebentar. Pak Ogi? Rencana itu sudah selesai? Masih banyak bicara. Cuma sebentar, aku nggak akan menunda kerjaanku. Jose, ternyata kau datang. Kenapa nggak bilang padaku? Selesai rapat, aku lewat tempatmu. Jadi datang menemuimu. Lihat, ini hadiah Valentine yang kubawa untukmu. Juga ada untuk Sarah. Wow, terima kasih. Kau sudah dapat hadiah ya? Yang ini. Ini dikasih bosku karena takut aku buat dia malu. Kalau aku undurkan diri, akan kukembalikan. Baguslah. Bagaimana kabar Sarah? Apa dia sudah dapat kerja? Bagaimana kalau kita cari waktu untuk makan bersama? Seharusnya sudah dapat. Bagaimana kalau kau tanya dia lewat telepon? Nona Sarah, Pak Ogi cukup perhatian padamu. Dia menyuruhku untuk memberikan hadiah ini di hari Valentine. Sepatu ini pasti sangat mahal, kan? Barang pemberian Pak Ogi pasti nggak murah. Sudah merepotkanmu. Kau sudah begitu sibuk masih perlu mengantar ini untuk... Nona Sarah terlalu sungkan. Ini memang hal yang harus kulakukan. Nona Sarah adalah istri bos kami. Kelak, aku butuh bantuan Nona untuk menaikkan jabatanku. Jangan khawatir. Aku nggak akan melupakanmu. Halo? Sarah, apa kau sudah dapat kerja? Sudah. Aku lagi kerja. Kalau gitu selasa depan kita makan bersama untuk merayakan Salsa naik jabatan. Baiklah. Salsa, salsa. Lagi-lagi salsa.
Kali ini aku gak akan biarkanmu menjadi pusat perhatian. Aku bilang padamu ya, bosku itu suka berkata pedas. Setiap kali dia bicara, pasti buat orang kesal. Kalau kau nggak senang, kau undurkan diri saja. Gajiku sekarang tinggi. Kalau kau ikut aku, pasti nggak akan kelaparan. Nggak perlu undurkan diri. Sebenarnya dia itu cukup baik. Hanya saja kata-katanya pedas. Oh iya, aku baru ingat. Salsa, apa kau nggak merasa hari ini kau terus mengatai bosmu? Masa? Gitu ya? Coba lihat. Ada cewek cantik. Seperti wanita yang dibenci bosmu. Kau lihat dulu sepatunya. Itu seperti sepatu yang diberikan bosku untuk pacarnya. Harganya mahal. Maaf, di sini ada orang. Sarah? Sarah? Baru bertemu beberapa hari lalu, Jose. Kau bahkan gak mengenaliku. Wah, Sarah, kau benar-benar berubah. Benarkah? Aku merasa biasa saja. Sarah, sekarang kau kerja apa? Sama sepertimu, sekretaris. Bosku sangat dermawan. Dia membelikan baju ini untukku. Selain itu, pekerjaanku sangat santai. Gak sepertimu, yang lembur setiap hari, tapi gajinya sangat sedikit. Sarah, apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Apa maksudmu, Salsa? Apa kau iri karena gajiku lebih besar darimu? Sarah, kau sudah keterlaluan. Salsa nggak bermaksud begitu. Itu bukan urusanmu. Kau selalu di pihak Salsa. Kalian berdua bahkan gak menganggapku sebagai teman. Kau sudah punya pacar, kenapa kau tidak bilang pada kami? Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kau bisa tahu? Bibi Wanda melihatmu. Iya, aku punya pacar. Aku berbeda denganmu. Berpendidikan dan punya kemampuan. Bisa menikah dengan pria baik-baik, mengurus suami dan anak di rumah menurutku pekerjaan yang baik. Ada yang salah? Masalahnya adalah apakah pria itu bisa diandalkan? Apakah dia benar-benar kaya? Jika memang kaya, apa bisa dia menghidupimu? Salsa benar. Apa pekerjaan pacarmu? Bagaimana kalau ajak dia kencan? Kami akan Apa maksud membelainya. kalian? Apa menurut kalian aku gak layak untuk orang kaya? Salsa, sejak aku duduk di sini, kau terus bertanya dan bertingkah aneh. Kau cuma cemburu, karena aku punya pacar kaya. Kalau bukan karena kita tumbuh bersama, aku sama sekali tidak peduli. Baiklah, kita gak berada di jalan yang sama. Mulai sekarang kita bukan teman. Mari kita berpisah. Sarah, jika kau seperti ini, apa kita akan bertemu lagi? Lebih baik enggak. Di masa depan, kalian jalani hidup kalian, aku jalani hidupku sendiri. Gak usah peduli satu sama lain. Sarah! Tidak usah peduli, biarkan dia pergi. Apa yang kau lakukan? Kita harus lihat kemana dia pergi. Bagaimana kalau dia ditipu? Ke kompleks anggrek. Jose, kejar dia. Astaga, dia menghapus kontakku. Dan keluar dari grup kita bertiga. Dia hanya lagi marah. Aku akan bicara padanya dan menyuruhnya minta maaf. Masalahnya kali ini dia sudah kelewatan. Kalau dia sembunyikan pacarnya nggak masalah. Tapi dia mengatakan hal yang semacam itu. Jika bukan karena dia pernah menyelamatkanku, aku nggak peduli. Kayaknya bosku juga tinggal di sini. Kayaknya mobil ini mogok. Dia mau belok. Aku akan turun dan lihat. Hari ini sampai sini saja. Aku akan menghubungi mobil derek. Nggak perlu. Masuklah ke mobil. Di luar sangat dingin. Paugi, sepertinya itu Bu Salsa. Ini tengah malam. Apa yang dia lakukan di sini? Aku dengar di depan sana ada hutan kecil. Pada malam hari, banyak pasangan yang pergi ke sana untuk bersenang-senang. Proposal peluncuran produk baru nggak sesuai standar. Siapa yang membuatnya? Bu Salsa, Cepat suruh dia buat ulang. hah? Sekarang? Bu Salsa, ada yang salah dengan proposal peluncuran produk baru. Paugi ingin kau datang Tapi sekarang. aku nggak bisa panggil taksi. Kau harus tunggu sebentar. Aku akan kirim mobil untuk menjemput. Baiklah, aku tunggu. Ada masalah dengan proposal proyek. Bosku memintaku untuk segera ke sana. Kau pulang saja duluan. Pak Robin sudah meminta supir untuk menjemputku. Dia ada di komplek anggrek, dekat dari sini. Ini sudah larut, tapi kau masih harus lembur. Dan pergi ke rumah bosmu. Sebenarnya aku juga nggak mau. Mobilnya sudah sampai. Aku pergi dulu ya. Kau pulang saja dulu.
Pak Ogi, aku menyiapkan buah. Silahkan dimakan. Jangan terlalu lelah. Taruh di sana. Nona Sarah, Pak Ogi masih ada kerjaan. Silakan pulang dan istirahat. Pak Ogi, aku sangat menyukai hadiah darimu. Aku juga punya hadiah untukmu. Di kamarku. Baguslah kalau kau suka. Apa Salsa sudah tiba? Sudah, aku akan menjemputnya. Pak Ogi, silahkan lanjut bekerja. Aku akan kembali ke kamar. Nona Sarah, kok kenapa? Apa kau sakit perut? Apa kau perlu diantar ke rumah sakit? Oh, jadi Pak Ogi suka wanita seksi. Ada apa dengannya? Pak Ogi, Buat ulang. baik. Apa yang salah dengan proposalnya? Apa aku harus mengajarimu caranya? Baik, Pak. Aku akan segera buat ulang. Kenapa hanya berdiri di sana? Pak Ogi, aku pergi dulu. Bu Salsa sepertinya nggak senang kerja lembur. Apa kau menyalahkanku karena mengganggu harimu? Iya. Eh, bukan begitu. Aku senang kerja lembur. Kita ada upah lembur, kan? Nggak ada. Tuan Tanah di masa lalu gak mengeksploitasi pekerja seperti ini, kan? Aku bisa dengar. Aku bisa dengar. Aku nggak menyangka Bu Salsa punya kehidupan pribadi yang kacau. Dia nggak akan mengingatnya, kan? Pak Ogi, aku ini nggak bisa minum banyak. Kalau aku minum banyak, aku bisa lakukan hal yang keterlaluan. Tapi itu jelas bukan niatku. Hanya saja ketika aku minum banyak, aku nggak bisa kendalikan diri. Aku nggak menyangka. Kau minum terlalu banyak dan juga punya hobi pergi ke hutan. Hutan apa? Pak Ogi, Nona Sarah sakit perut dan terus berteriak-teriak. Coba kau lihat dia. Kenapa dia marah tanpa alasan? Nona Sarah akan baik-baik saja. Mungkin dia hanya salah makan. Dia akan baikkan setelah dia minum obat. Kalau begitu istirahatlah. Pak Ogi. Pak Ogi. Pak Ogi. Pak Ogi. Aku yatim piatu. Sejak kecil saat aku sakit, aku selalu bertahan sendiri. Aku gak berani ke rumah sakit karena gak punya uang. Ini pertama kalinya ada orang yang sangat peduli padaku. Dokter bilang, kau baik-baik saja. Jangan makan sembarangan lagi. Kau harus istirahat. Pak Ogi, bisakah kau menemaniku malam ini? Kenapa? Kau merenggut kesucianku dan membuatku pindah ke kompleks anggrek untuk menjadi pacarmu. Kenapa sekarang kau menolakku? Aku bilang aku akan menebusnya. Tapi jangan berharap lebih. Kau bisa tetap tinggal di kompleks anggrek. Dan kau juga boleh pergi. Aku bisa memberimu cek senilai 10 miliar sebagai kompensasi. Pak Ogi, Nona Salsa sudah pulang. Salsa, aku gak akan membiarkan kau merebut milikku. Lihatlah. Proposal ini dibuat oleh Ibu Salsa. Maaf, akan kubuat ulang. Nggak apa-apa. Dia melakukan dengan baik. Muridmu itu hampir melampauimu. Benarkah? Salsa memang sangat pintar. Oh iya, makan malam dengan grup Ruby malam ini. Aku tahu, aku sudah atur restorannya. Setelah pulang kerja aku ke Nggak sana. perlu. Suruh Salsa menemaniku. Tunggu.
Suruh Salsa datang ke ruanganku. Baik. Pak Ogi ingin kau datang ke ruangannya. Untuk apa? Aku juga nggak tahu. Dasar kapitalis, dia sudah memanggilku 3 kali hari ini. Seorang wanita berhati buruk sepertinya gak layak menggantikanmu. Aku tahu, kau butuh 10 tahun untuk sampai ke posisimu sekarang. Salsa belum lama bekerja di situ. Apakah bersedia menyerahkan posisimu begitu saja? Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Peluang di tempat kerja harus dimanfaatkan. Salsa lebih beruntung dariku. Apa yang bisa aku lakukan? Beruntung. Dia itu bukan beruntung. Salsa tahu Pak Ogi gak menyukai wanita perayu. Jadi dia berpura-pura polos untuk mendekatinya. Faktanya, dia cuma wanita rendahan. Nggak mungkin. Dia terlihat seperti itu, tapi Pak Ogi menyukainya. Tentu saja Pak Ogi gak menyukainya. Tapi dia gak bisa lolos dari trik murahan Salsa. Beberapa hari lalu, alasan lembur dia datang ke kompleks anggrek setengah malam. Aku melihat dia merayu Pak Ogi. Kok kira aku sanggup melihatnya? Kita memang nggak bisa menilai orang dari sampulnya. Ternyata Bu Salsa seperti itu. Bukan cuma itu saja. Aku dengar dia bilang pada Pak Ogi dia mau menggantikanmu sebagai tangan kanan Pak Ogi. Dia? Linda, Aku gak mau dia terus berada di sisi Pak Ogi. Kau juga gak mau kan? Nona Sarah, maksudku, Nyonya, jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku suka orang pintar sepertimu. Pak Ogi. Pak Ogi sudah tiba. Hei, bos! Halo, Pak Ogi. Halo, bos. Akhirnya kau tiba. Ayo, duduklah. Aku masih ada rapat, jadi nggak akan lama. Aku mengerti. Aku dengar kau punya pacar baru ya? Memang gak mudah, tapi akhirnya kau tertarik pada wanita. Oh ya, ini kakak iparku. Kalaupun kau mabuk, tapi setidaknya jangan turunkan standarmu. Dia sekretarisku. Oh, sekretaris. Iya. Meskipun cuma sekretaris, harusnya jangan sejelek ini. Kau terlalu banyak bicara. Ayo semuanya. Ayo kita minum. Hah? Bos, apa kau minum hari ini? Atau sekretarismu yang minum? Aku nggak peduli. Hari ini kalian berdua harus minum Dia yang denganku. minum. Kau nggak takut aku minum banyak dan melakukan hal buruk padamu? Enggak, aku takut aku kebanyakan minum dan melakukan hal buruk padamu. Enggak, aku takut aku kebanyakan minum dan melakukan hal buruk padamu. Sekretarismu boleh juga. Bos, aku akan melindungimu hari ini. Kau tidak punya kesempatan. Sudahlah. Aku nggak jago minum. Bahaya kalau aku kebanyakan minum. Aduh, sayang sekali. Padahal anggur ini harganya 160 juta. 160 juta? Tolong, isikan. Betsulang. 15 minum. 15 minum. Minum. Oh, Ah. aku mau minum lagi. Ayo tuangkan. Ayo, cepat. Tuang. Ayo minum. Ayo minum. Kau kebanyakan minum. Oh. Di mana anggurnya? Kakak ganteng, kenapa kau? Kakak ganteng. Oh, aku tahu. Aku lupa membayarmu waktu itu. Perhatikan baik-baik, siapa aku? Aku nggak salah orang. Kakak tampan. Bagaimana kalau bayar besok sekalian? Pak Ogi? Pak Ogi,
Semalam kita... Kenapa hari ini kau berbeda dari biasanya? Maaf, aku sudah kelewatan. Pak Ogi, semalam jika aku melakukan sesuatu yang menyinggung perasaanmu, tolong maafkan aku. Kenapa? Merasa bersalah? Kenapa bisa melupakan kejadian semalam secepat itu? Apa yang kulakukan? Aku akan memberimu kompensasi. Oke, harus miliaran. Miliaran? Kalau begitu aku akan cuci piring. Nggak perlu. Hah? Cepat siap-siap. Kita ke kantor. Barusan aku lihat Bu Salsa keluar dari mobil Pak Ogi hari ini. Benarkah? Kenapa mereka berdua berangkat kerja bareng? Gak tahu. Akhir-akhir ini Pak Ogi sangat memperhatikan Bu Salsa. Dia dibawa kemana saja. Kalinda gak disukai lagi ya. Iya itu Kalian gak ada benar. kerjaan? Kak Linda, dia cuma bercanda. Semua orang di kantor tahu kau adalah asisten terbaik Pak Ogi. Salsa bukan apa-apa. Benar itu. Pak Ogi memberimu tugas untuk menjalankan proyek penting seperti meluncurkan produk baru. Itu adalah proyek penting baginya. Apa teks pidatonya sudah selesai? Iya, aku akan kerjakan sekarang. Halo Nyonya, aku menemukan cara untuk menangani jalang itu. Jangan khawatir, kali ini dia nggak akan bisa lolos. Ketika saatnya tiba, aku akan kirimkan undangan. Kau hanya perlu menunggu dan melihat pertunjukannya. Bu Salsa sudah tiba. Iya. Kak Linda, makanannya sudah siap. Silakan dimakan. Kau akan segera naik ke panggung. Aku akan periksa area luar dulu untuk melihat apakah ada yang bisa Terima membantu. kasih Bu Salsa. Sama-sama, itu tugasku. Pak Ogi sudah mempersiapkan konferensi ini selama setahun. Kalau acara ini kacau, apa kau masih bisa bertahan di grup Salim? Pak Ogi, Bagaimana persiapannya? semuanya sudah siap. Hanya tinggal menunggu Kak Linda membuka acara. Semua mitra penting grup Salim akan datang ke konferensi. Semua detail harus diperiksa dengan cermat. Nggak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir Pak Ogi, aku sudah periksa semuanya sendiri. Aku jamin nggak akan ada masalah. Pak Ogi, Kak Linda terkena reaksi alergi makanan yang diberikan Bu Salsa. Biar ku periksa. Sepertinya pertunjukan akan segera dimulai. Minum air dulu. Ada apa Kak Linda? Bu Salsa, aku kan alergi kacang. Apa yang kau lakukan? Kau nggak tahu kalau Linda alergi kacang? Dia bahkan nggak bisa makan selai kacang. Tapi kau membelinya ayam bakar. Aku nggak tahu Kak Linda alergi kacang. Dia bilang dia mau ayam bakar, jadi aku belikan. Aku nggak tahu kalau ada kacang di dalamnya. Kau ini, pertemuan tahunan akan segera dimulai. Kalau Linda nggak naik ke panggung, usaha kita sepanjang tahun akan sia-sia. Betul itu. Aduh, maafkan aku, ini semua salahku. Pak Ogi, aku minta maaf. Konsekuensi apapun aku terima. Bawa Linda ke rumah sakit sekarang. Cari orang yang bisa gantikan dia. Kak Linda, Pak Ogi, bagaimana kalau Bu Salsa saja yang gantikan aku? aku? Bagaimana bisa?
Dia baru kerja beberapa bulan, dia nggak paham produknya. Itu benar. Dia muridku. Proposal. Dia juga yang menulis proposal peluncuran produk. Aku yakin dia bisa. Apa kau bisa? Aku Aku percaya padamu. akan coba. Pak Ogi, Cepat siapkan baju untuknya. Bu Salsa, pidatonya. Bos, apa yang terjadi? Kenapa belum Iya. dimulai? Pak Ogi, harusnya acara sudah dimulai. Bu Salsa belum datang. Apakah dia takut malu dan melarikan diri? Bagaimana kalau Linda saja yang maju? Pak Ogi, aku sudah sembuh. Bagaimana kalau aku yang maju? Mohon maaf. Aku terlambat. Hei, bos, ada wanita secantik ini di perusahaanmu. Dia tampaknya tidak asing. Aku juga merasa dia nggak asing. Selamat datang di konferensi peluncuran produk baru kami. Merupakan sebuah kehormatan bagi aku untuk memperkenalkan produk baru Grup Salim. Kenapa Iya, kenapa dia diam? Tampaknya dia bingung. Sepertinya dia tidak Jangan mengerti. pikir kau bisa lolos hanya dengan tampangmu. Dalam beberapa dekade terakhir, tiap kali kita bicara tentang teknologi tinggi, Aku nggak tahu kalau Salsa sebagus itu. ada sejumlah beberapa perubahan yang Bos, mau tidak mau kita Ini Bu ikuti. Salsa. Suatu kehormatan di abad Oh. ke-21, Grup Salim adalah salah satunya. Terima kasih. Kau terlihat cantik hari ini. Teruslah berpakaian seperti ini. Bukannya Pak Ogi nggak suka sekretarisnya dandan berlebihan? Aku nggak dipecat kan karena berpakaian seperti ini? Kalau kau nggak patuhi perintah bos, kau akan dipecat. Baiklah. Pak Julio? Bagaimana kalau kita tukaran nomor? Oke. Aku akan... Julio, apa yang kau lakukan? Kau nggak perlu tanya. Aku mengincarnya. Oh ya, grup Ruby akan mengadakan konferensi pers. Kalau tiba saatnya, aku akan minta Bu Salsa untuk membantu kami. Sama bosmu kau dibayar berapa? Aku bisa bayar 2 kali lipat. Sekarang Gaji aku... dia 200 juta sebulan. Hanya 200 juta. Hah? 200 juta? Masih mau mengincarnya? Oh ya Bu Salsa, tunggu aku ya. Aku akan menabung dulu. Aku akan kembali. Bos, kau barusan bercanda kan? Aku akan lakukan apa yang kukatakan. Jadi sekarang gajiku 200 juta per bulan? 200 juta? Dengan uang segitu aku akan bisa beli rumah dalam setahun ini, ya Tuhan. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu singkirkan dia, bukan membuatnya jadi pusat perhatian. Dia beruntung bisa lolos kali ini. Lain kali, dia nggak akan beruntung. Kalau kau gagal lagi, kau nggak akan bisa menjadi kepala sekretaris. Baik, Nyonya. Pak Ogi? Pak Ogi? Apa ada sesuatu di wajahku? Apa kau pernah ke Hotel Aswin baru-baru ini?
Hotel Aswin? Yang di Jalan Askra sangat terkenal. Aku baru ingat. Mana mungkin aku bisa pergi ke tempat semewah itu. Cuma pernah lewat saja. Pak Ogi, kenapa kau tanyakan tentang ini? Malam ini mari kita adakan pesta perayaan di Hotel Aswin. Oke. Wah, konferensi ini sukses besar berkat Bu Salsa. Benar itu. Terima Bu Salsa kasih. cantik sekali kalau berdandan. Biasanya dia nggak menonjol. Kau harus tahu, itu namanya rendah hati. Bu Salsa adalah pekerja keras. Halo, Pak Ogi. Halo, Pak Ogi. Halo, Pak Ogi. Mari kita duduk dan makan. Salsa, duduk di sebelahku. Aku? Ayo, ayo, mari kita bersulang untuk pahlawan kita, Ibu Salsa. Ayo, ayo. Selamat, Bu Salsa. Iya. Bu Salsa Selamat telah ya. bekerja dengan baik. Akan kugandakan bonusnya. Wah, begitu bisa sampai ratusan juta. Selamat. Terima kasih semuanya. Siapa yang menulis pidatonya? Pidatonya bagus, layak dapat penghargaan. Seingatku Nina yang menulisnya, Pak. Pak Ogi, aku memang menulis pidatonya, tapi yang Bu Salsa bacakan tadi bukan teks pidatoku, Pak. Sebelum naik ke panggung, aku nggak sengaja ambil kertas kosong. Aku berimprovisasi. Wah, Bu Salsa luar biasa. Aku terkesan. Ayo, ayo, ayo. Mari kita bersulang untuk pahlawan kita lagi. Aku nggak nyangka Bu Salsa sehebat ini. Permisi, ini ikan tumis. Selamat menikmati. Kenapa? Nggak enak badan? Aku merasa agak mual dengan baunya. Bu Salsa, kau nggak hamil kan? Hah? Saat kakak iparku pertama kali hamil, dia juga sering mual. Aku dengar Bu Salsa punya pacar. Apakah dia akan menikah sebentar lagi? Wah, Wah, selamat. Bukan begitu. Aku cuma agak mual saja. Penyakit lama. Pelayan, singkirkan ikannya. Sudah setengah bulan aku belum menstruasi. Aku nggak mungkin hamil kan? Kau Salsa Junior, Iya, silakan ambil hasilnya. baik. Pak Ogi, kau mencariku? Linda, berapa tahun kau bekerja denganku? Hampir 10 tahun. Kalau begitu harusnya kau sudah paham betul sifatku. Pak Ogi, aku nggak mengerti. Tentang konferensi pers, aku nggak mau hal itu terjadi lagi. Kalau aku tahu kau memainkan sesuatu di belakangku untuk menjebak Salsa, kau tahu apa yang akan kulakukan. Baik, Pak Ogi. Kenapa kau datang lagi? Masih belum menyerah tentang 200 juta. Hei, kita bukan kolega, tapi kita teman. Aku mau bawakan segelas kopi untuk Nona Salsa, tapi dia tidak datang. Sepertinya dia ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Apa dia sakit? Dia nggak bilang. Baiklah, aku akan tanya. Sejak kapan kalian tukar nomor telepon? Itu bukan urusanmu. Bos, kau mau kemana? Selamat ya, bayinya sudah 42 hari. Pulanglah dan istirahatlah. Kau sudah mulai bisa konsumsi asam folat. Oh ya, suamimu tidak datang. Aku belum menikah. Kalau begitu, apa kau mau mempertahankan bayinya? Kalau tidak mau, lakukan operasi sebelum terlambat. Aku mau. Pak Ogi, kenapa kau di sini? Aku cuma lewat. Dan kebetulan melihatmu. Ayo, akan kuantar kau pulang. Kau nggak enak badan. Perutku nggak enak. Aku minta diresepkan obat. Perutmu nggak enak tapi masih minum es kopi. Bagaimana kau bisa tahu? Aku pandai mengamati karyawan. Bos memang harusnya begitu. Kalau dia tahu aku sedang hamil, bagaimana reaksinya? Enggak, dia nggak boleh tahu. Dia sudah punya pacar.
Turunkan aku di Komplek Funi saja. Kompleks Funi. Kau juga tinggal di situ? Juga, ada orang lain yang tinggal di situ. Temanku. Sudah sampai. Aku pergi dulu ya. Terima kasih banyak Pak Ogi. Kalau masih gak enak badan, kau gak perlu masuk kerja 2 hari ke depan. Nona Sarah tinggal di sini. Kompleks Puni. Pak Robi, tolong periksa CCTV Hotel Aswin. Jose, kenapa kau datang? Bukannya kau nggak enak badan. Aku hanya mampir dan masak untukmu. Masih panas, cepat dimakan. Ayam pedas, daging Oh. rebus, ayam bakar. Salsa, apa kau punya pacar? Enggak punya. Kenapa tiba-tiba kau tanyakan itu? Oh, tadi aku lihat seseorang mengantarmu pulang. Aku kira dia pacarmu. Oh, itu bosku. Kau nggak apa-apa? Belakangan ini aku sering mual. Aku ambil cuka dulu. Jangan, aku saja. Terima kasih. Salsa, ada yang ingin kukatakan padamu. Kebetulan, aku juga mau bicara denganmu. Kau yang duluan. Bisakah kau kasih aku kesempatan untuk menjagamu? Aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku tahu ini agak terlalu mendadak, tapi aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Kau bisa. Jose, aku hamil. Bukannya kau bilang kau nggak punya pacar? Aku memang gak punya pacar. Jose, jangan pedulikan siapa ayah anak ini. Yang terpenting adalah aku ingin menjaga anak ini. Kau mau jadi ibu tunggal? Hmm. Siapa orang brengsek itu? Kasih tahu aku. Jika dia nggak mau tanggung jawab, aku akan mengejarnya. Jose, tenanglah. Gak ada yang mengusikku. Aku yang mengusik dia. Apa maksudnya? Hanya saja, aku kebanyakan minum. Kau tahu kan aku gak kuat minum. Tapi, itu cuma kecelakaan. Semuanya sudah berlalu. Yang terpenting sekarang, aku sangat ingin menjaga anak ini. Apa kau yakin? Kau tahu kan, aku menyukai anak-anak. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Gak ada suami yang mengatur, gak ada konflik dengan mertua, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Bukankah ini bagus? Baiklah. Lakukan sesukamu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Terima kasih, Jose. Kau akan selalu menjadi keluarga terdekatku. Apa kau akan kasih tahu Sarah? Akan kuberitahu kalau ada kesempatan. Jangan khawatir, Jose. Kita sudah lama bersama. Aku gak akan marah sama dia hanya karena hal sepele. Selain itu, dia penyelamat hidupku. Sarah, buka jendelanya. Salsa keracunan gas. Kalau dia sudah sadar, bilang saja kau yang selamatkan dia. Kenapa? Kenapa? Waktu masih kecil kita sering telanjang bersama. Sekarang kita sudah dewasa. Aku takut dia akan malu. Aku pergi dulu. Baiklah, serahkan padaku. Sejak masih kecil, kalian berdua selalu bertengkar dan aku selalu jadi penengah. Terima kasih, ayah angkat. Bersulat? Nyonya, apa kau suka yang ini? Lumayan. Apa kau bilang? Sarah, kenapa kau sekaget itu? Aku khawatir sama dia. Menjadi ibu tunggal itu gak mudah. Aku yakin dia ingin merawat anak itu. Kau juga tahu, Salsa nggak akan menarik kembali kata-katanya. Jangan marah sama dia. Kalau kau ada waktu, tolong temui dia. Bagaimanapun juga, kau perempuan. Kau lebih paham. Oke. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik.
Nyonya, kuku Anda belum dirapikan. Pergi kau. Linda, apakah Salsa akhir-akhir ini ke kantor? Aku sudah suruh Salsa dinas ke kota Lontar. Klien itu sangat keras, dia akan kesulitan menghadapi klien itu. Dinas, dia pergi sendirian. Benar, dia ke sana sendirian. Berikan nomor plat mobilnya padaku. Kau sudah kuberi libur 2 hari. Kenapa kau tidak masuk kerja hari ini? Pekerjaan di kantor banyak. Kau ingin aku yang mengerjakan semua? Pak Ogi, aku kerja kok. Sekarang aku sedang dinas ke kota Lontar. Kota Lontar. Iya, Kak Linda suruh aku ketemu klien. Kau di mana sekarang? Mobil ini bau sekali. Kau yakin tetap ikut? Diam kau. Ah, Pak Ogi, aku nggak bisa setir manual. Ah, Turun. Pak Ogi, sebenarnya kau nggak perlu temani aku. Aku bisa tangani klien sendiri. Kau sudah bisa setir manual? Ada kantong plastik di mobil nggak? Aku mau kendaraan. Tahan sebentar. Ada perhentian di depan. Mobil ini sudah cukup bau. Wah, nggak bisa. Aku udah nggak tahan. Terima kasih. Penyakit lambungmu harus diobati. Nanti aku carikan dokter untukmu. Kakak mau tisu. Terima kasih. Paman, totalnya 4.000. Kau panggil dia kakak, sedangkan aku dipanggil paman. Terima kasih, Paman. Bu Salsa, kau suka anak kecil ya? Suka. Mereka sangat lucu. Pak Ogi, kau suka anak kecil juga? Anak-anak merupakan investasi puluhan tahun yang untungnya rendah. Malah mungkin nggak menguntungkan. Nggak ada orang tua yang menganggap anaknya ladang investasi. Apa untungnya punya anak? Andai punya anak nakal, apa kau nggak sebal? Kau nggak marah? Jadi Pak Ogi nggak mau punya anak untuk selamanya? Belum ada keinginan. Jangan terlalu percaya diri. Siapa tahu tanpa sengaja kau menghamili wanita. Lalu wanita itu datang bawa anaknya dan mencarimu. Hal itu nggak mungkin. Seandainya terjadi, grup Salim nggak mungkin mau mengakui anak haram. Bu Salsa, kau marah pada aku ya? Pak Ogi nggak usah berlebihan. Mana berani aku marah padamu. Apalagi kau adalah penyokong hidupku. Pak Ogi. Pak Ogi, lampu merah. Pak Ogi, kau jangan gila. Walaupun aku bicara pedas, kau jangan main-main dengan nyawa orang. Rem mobil ini blong. Apa? Pegang. Pak Ogi, kita nggak mungkin mati di sini kan? Tenang, ada aku. Kita pasti selamat. Aku nggak mau mati di sini. Pak Ogi, aku mengandung anakmu. Pak Ogi. Pak Ogi. Ada kecelakaan mobil di jalan raya. Korban gak sadarkan diri. Cepat tolong kami. Pak Ogi. Pak Ogi. Tolong jangan mati. Anakmu masih membutuhkanmu. Kalau kau mati, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Pak Ogi, aku bicara denganmu. Apa kau dengar? Kau akan segera jadi ayah. Dokter, bagaimana kondisinya? Kondisinya tidak terlalu baik. Kau harus berbesar hati. Pak Ogi, pertemuan dengan grup Rivera. Kalinda, Pak Ogi kecelakaan. Dokter, bagaimana kondisinya?
Kami sudah berusaha. Berbesar hatilah. Pak Ogi, jangan mati. Aku nggak akan marah lagi. Aku akan patuh padamu. Jangan mati. Kalau kau mati, aku harus bagaimana? Bu Salsa. Bu Salsa. Pak Ogi. Kau nggak apa-apa? Coba kulihat. Berkat doamu, aku masih hidup. Berarti dia... Ayah! Kenapa kau meninggalkan aku? Ayah! Ayah! Kau nggak apa-apa? Bu Salsa, tadi kau terlihat sangat sedih. Apakah aku sangat berarti bagimu? Apakah aku sangat berarti bagimu? Aku... Pak Ogi, tentu sangat berarti bagiku. Jelaskan padaku. Coba kau pikir, kita berdua pergi dinas. Aku pulang dengan selamat, sedangkan kau nggak selamat. Kau tenang, serahkan grup Salim padaku. Aku nggak mungkin mampu bertahan di kota Tuba. Cuma itu? Kau kira apa? Kita berdua cuma sebatas bos dan bawahan. Pak Ogi, tadi kau masih bisa putar balik. Kenapa kau malah memilih menabrak pohon? Aku nggak kepikiran. Masih mengelak. Sekarang kau istirahat saja dulu. Aku mau pergi belikan kau baju. Pak Ogi, ada kabar dari pihak hotel. Nona Sarah, nafsu makanmu bagus hari ini. Suasana hatiku sedang baik setelah menyingkirkan biang masalah. Angkat kakimu. Apa? Gak kusangka wanita sialan itu beruntung sekali. Bisiti, buatkan sup ayam. Cara kasar gagal, aku akan pakai cara halus. Sarah? Salsa, kok gak apa-apa? Jose bilang kau alami kecelakaan. Aku langsung beli tiket datang menjengukmu. Kita sudah nggak berteman. Buat apa kau menjengukku? Salsa, aku tahu kau marah. Maafkan aku ya. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Pulang dari sana, aku menyesal. Aku merendahkan diri meminta maaf padamu. Salsa, waktu kau keracunan gas, aku menolongmu tanpa peduli keselamatanku sendiri. Aku gak pernah memutus pertemanan denganmu. Maafkan aku ya. Lihat, aku sudah membuatkan kau sup ayam. Kau nggak blokir aku lagi kan? Gak akan. Baguslah. Dasar. Kau dan anakmu gak apa-apa kan? Kau sudah tahu? Jose memberitahuku. Jose. Sini. Ayah anak itu sudah tahu. Kau mau kasih tahu ayahnya? Salsa, kau masih muda. Mana mungkin kau jadi orang tua tunggal? Kalau kau punya anak, mana ada pria yang mau menikahimu? Sekarang banyak sekali rumor beredar di luar. Dengarkan aku.
Lebih baik kau gugurkan anakmu. Sarah, aku tahu kau memikirkan kebaikanku. Tapi sebenarnya aku nggak keberatan melahirkan anak ini. Menikah atau enggak bukan masalah bagiku. Kau sudah pikirkan? Perutmu makin besar, bagaimana dengan pekerjaanmu? Setelah anakmu lahir, siapa yang merawatnya? Bagaimana dengan biaya kebutuhan sehari-hari di masa depan? Bagaimana uang sekolah setelah dia besar? Semua ini harus kau pikirkan. Semuanya sudah kupikirkan. Tapi sebenarnya aku menabung dari uang yang kuhasilkan. Tabunganku sudah cukup buat menghidupi anakku kelak. Sarah, dengarkan aku. Masalah ini sudah kupikirkan baik-baik. Aku putuskan akan melahirkan anakku. Baiklah. Kalau kau membutuhkan bantuanku, katakan saja padaku. Lagi pula, aku adalah ibu angkat anakmu. Hmm. Oh iya, Sarah. Kau dan kekasihmu Hubungan sekarang... kami baik-baik saja. Nanti kalau ada waktu, aku akan pertemukan kalian. Dia sangat sibuk belakangan ini. Oke. Dengar jawabanmu, hatiku sangat senang. Oh iya, bosku ada di dalam. Nanti kita lanjutkan. Aku pergi dulu ya. Pak Ogi, ayo makan. Makanan apa ini? Coba saja dulu. Rasanya enak kok. Bagaimana? Rasanya enak kan? Aku kasih tahu. Makanan paling enak bukan makanan restoran kelas atas, melainkan makanan di warung. Ada satu warung yang kukunjungi bersama Jose. Aku sudah kenyang. Kau kenyang? Aku makan ya? Sayang kalau dibuang. Nafsu makan Bu Salsa besar sekali ya. Karena kau belum pernah merasakan lapar. Aku dan Jose adalah anak yatim piatu. Fasilitas di panti asuhan terbatas. Jadi kami sejak muda sudah bekerja. Demi membayar uang sekolah, aku lakukan banyak pekerjaan. Di area konstruksi, aku dibayar harian. Di area konstruksi, aku kerja di sana selama liburan. Kekasihmu itu tidak berguna. Kau bekerja susah payah. Dia bukan kekasihku. Aku belum pernah pacaran. Pak Ogi, jangan mati. Pak Ogi. Pak Ogi, pihak hotel bilang rekaman CCTV 1 bulan lalu sudah nggak ditemukan lagi. Apa dia adalah gadis pada malam itu? Apa yang kau lakukan, Salsa? Sadarlah, dia sudah punya kekasih. Ini baju yang kau pilih? Iya, ini kondisi khusus. Pakai saja. Kau beli di mana? Di toko kecil depan rumah sakit. Kau nggak suka? Aku sangat suka. Oh, iya, iya, iya. Bagus nggak? Bagus sekali.
lebih bersahaja. Kak, Bos, kau kau tidak apa-apa? Ini bagaimana kau bisa mengalami kecelakaan? Sudahlah, aku nggak apa-apa. Oh iya, Nona Salsa. Kau tidak apa-apa? Dia Aku juga nggak nggak apa-apa. Aku nggak Dia apa-apa. juga nggak apa-apa. Oh iya, Nona Salsa. Coba aku lihat ponselmu. Sudah rusak. Biar aku belikan yang baru ya. Benarkah? Ada bonus tahunan untuk karyawan dan ponsel iPhone 15 untuk tiap karyawan. Nggak perlu kau yang belikan. Apa benar yang kau katakan? Pak Ogi, ada 1.000 lebih karyawan di perusahaan kita. Nggak usah kau pikirkan itu. Apa perlu sampai keluarkan sebanyak itu? Pak Ogi. Miss Siti, aku yang siapkan air buat Pak Ogi. Kau istirahat saja. Siapa yang izinkan kau masuk? Pak Ogi, baju ini yang kau beli untuk ganti sementara kan? Aku buang ya. Taruh di sana. Taruh di sana. Keluarlah. Aku mau mandi. Pak Ogi, aku sungguh mencintaimu. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Bagaimana kalau kau bercinta denganku? Seperti pada malam itu. Kenapa? Apakah kau suka Bu Salsa? Apakah kuranganku dibandingkan dia? Sarah, kau sudah kelewatan. Aku izinkan kau tinggal di kompleks anggrek, aku juga berhak mengusirmu dari sini. Maaf, Pak Ogi. Gak akan aku ulangi lagi. Keluar. Salsa. Kalau aku gagal mendapatkan dia, jangan harap kau pun bisa. Bu Salsa, kopi Pak Ogi sudah kau buat? Oh, sudah. Maafkan aku, Pak Julio. Bu Salsa, sore ini aku harus ketemu klien. Eh, Seharusnya kau ganti rugi. aku ganti, nggak masalah. Ayo pergi. Kemana? Aku masih ada kerjaan. Ayahmu juga tidak peduli. Setiap hari kau kabur dari perusahaan dan datang ke sini. Kak, bajuku bagus tidak? Coba lihat. Itu sangat jelek. Nona Salsa yang belikan. Kenapa dia belikan baju? Tentu saja karena hubungan kami sudah dekat. Ini sebagai hadiah. Kau iri ya? Kekanak-kanakan. Jangan pura-pura, kau pasti iri. Dibanding bajumu itu aku beritahu, semahal apapun bajumu, masih mahal baju pertemanan dari Nona Salsa. Ini. Bagaimana baju ini? Lumayan. Nona Salsa yang membelikan. Benarkah? Berapa harga bajumu? 138.000. Harga bajuku senilai 300.000. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Hati-hati ya. Jangan pernah kesini lagi. Bu Salsa hebat juga ya. Selain Pak Ogi, dia juga menggoda Tuan Julio. Iya betul. Melihat kesehariannya, dia kelihatan polos. Ternyata kelakuannya seperti itu. Pak Ogi. Aku menggaji kalian bukan untuk menggosip tentang keburukan orang. Kalau aku mendengar lagi kalian menjelekan Bu Salsa, aku akan pecat kalian. Baik, Pak Ogi. Pak Ogi, kenapa Anda di sini? Ikut denganku. Hah? Sekarang, jelaskan ini. Ini urusan pribadiku. Nggak perlu jelaskan Bukannya padamu. kau gak punya kekasih? Lalu siapa yang menghamilimu?
Apakah dia anak Jose? Bukan. Bukan. Lalu siapa? Nggak perlu tahu siapa ayahnya. Kau nggak akan bisa nebak. Apakah Julian ayahnya? Mana mungkin, Pak? Berarti ada pria lainnya. Sudah ku bilang, ini urusan pribadiku. Pak Ogi, berhenti bertanya hal ini. Gaya pacaran Bu Salsa memang keren. Kau hamil di luar nikah. Bahkan kau sampai nggak tahu siapa ayah kandung anakmu. Memang benar yang mereka katakan. Kau kelihatan polos, ternyata kau murahan. Pak Ogi nggak perlu cemaskan urusan pribadiku. Pak Ogi harusnya urus dirimu sendiri. Jangan sampai Pak Ogi mempermainkan hati banyak wanita. Apa kau tahu yang kau bicarakan? Tentu saja aku tahu. Aku nggak mau kerja lagi. Aku berhenti dari pekerjaan ini. Serahkan ke orang kalau kau mau. Hari ini kita makan apa ya? Halo Nyonya. Ada kabar bagus. Salsa mengundurkan diri. Benarkah? Kau benar. Bu Salsa nggak coba menggoda Pak Ogi. Dia juga menggoda Tuan Julio. Dia hamil di luar nikah dan nggak tahu ayahnya siapa. Tadi dia bertengkar dengan Pak Ogi lalu dia pergi. Maksudmu? Pak Ogi tahu dia hamil? Iya. Dia bilang aku murahan. Selama 25 tahun aku cuma bercinta dengan dia. Dia bilang aku murahan. Menjengkelkan. Nak, tenang saja ya. Ibu pasti menemukan pekerjaan baru. Siapa? Salsa? Sarah? Kenapa kau kesini? Salsa kau di rumah? Aku menghubungi kau beberapa kali, kenapa nggak diangkat? Aku nggak dengar. Ini aku belikan kau vitamin kehamilan yang paling mahal. Sarah. Salsa, kau kenapa? Apa yang terjadi? Aku kehilangan pekerjaan. Kok bisa? Bukankah kau sudah bekerja dengan baik? Hari ini aku bertengkar dengan bosku. Lalu aku mengundurkan diri. Sepertinya aku nggak sanggup menghidupi anakku. Tenanglah. Ayo sini, duduklah. Kau masih punya aku dan Jose. Kita bertiga sanggup membesarkan anakmu. Ini buatmu. Coba lihat. Ini vitamin impor yang kubeli untukmu. Harganya sangat mahal. Kau mau meminumnya? Saat ini aku nggak minat minum obat. Hari ini kau emosi. Nggak bagus buat kesehatan anakmu. Benar juga. Aku tuangkan air ya. Ini, minumlah. Maafkan aku, Salsa. Anakmu adalah ancaman bagiku. Dia harus kulenyapkan. Kau hianati cintaku, tanggung kesalahanmu. Harus kukatakan aku benci padamu. Bukan. Banyak gadis cantik di dunia ini. Kenapa kau cuma suka padanya? Siapa yang suka dia? Berikan Bu Salsa padaku. Memangnya kau ingin menjadi ayah anaknya?
Aku nggak peduli. Waktu kau tulus mencintai seseorang, kau nggak peduli masa lalunya. Pergilah kau. Pergilah kau. Oh, aku tidak sedang bercanda. Menurut pengalamanku, dengan banyak wanita, Bu Salsa itu bukan tipe wanita murahan. Aku lihat sendiri hasil USG. Dia juga sudah mengakuinya. Apalagi perlu didebatkan. Bukan begitu. Bukankah kau suka dia? Kenapa kau marah? Dia hamil, apa hubungannya denganmu? Lagi pula, apa ada peraturan perusahaan atau hukum yang melarang dia hamil? Hah? Benar-benar menjengkelkan. Sepertinya aku perlu membantumu. Apa? Ayah anakmu adalah atasanmu sendiri. Jangan seperti itu. Sudah kubilang ini kecelakaan. Hah? Apa maksudnya? Mungkin mau ajak kau mengobrol. Dia pasti menyesali kejadian siang tadi. Aku sudah berhenti. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Meski kalian sudah bukan bos dan bawahan lagi, pria itu tetap ayah dari anakmu. Pergilah, kuantar kau. Aku ganti baju dulu. Nona Sarah, suasana hati Pak Ogi sedang tidak bagus. Dia mabuk. Apa Anda bisa datang ke sini? Dia di mana? Aku kirim alamatnya. Baik, aku segera ke sana. Kenapa? Nggak enak badan? Perutku agak sakit. Apa perlu aku antar ke rumah sakit? Nggak usah. Cepat ke sana. Bu Salsa, kenapa kau di sini? Pak Ogi di dalam? Dia di dalam. Oh, aku masuk ya? Pak Robi, bagaimana kondisi Pak Ogi? Nona Sarah, sudah datang. Cepatlah masuk ke dalam. Kau adalah Nona Sarah? Bu Salsa, dia adalah kekasih Pak Ogi. Kalian berdua saling kenal? Salsa, dengarkan penjelasanku. Kenapa? Sarah, katakan padaku. Sejak kapan kau menjadi kekasihnya Pak Ogi? Salsa, maafkan aku. Pulanglah dulu, nanti akan kujelaskan padamu. Jadi kau nggak mau jawab? Hah? Oke, akan kutanyakan sendiri. Salsa, dengarkan aku dulu. Aku nggak bermaksud membohongimu. Aku nggak pernah menyangka bisa pacaran dengan Ogi. Dia bilang mencintaiku dan menyuruhku pindah ke kompleks anggrek. Aku nggak memberitahumu karena merasa pria seperti dia nggak serius pacaran denganku. Aku ingin posisiku aman, jadi aku memberitahumu setelah menikah. Salsa, kita sahabat baik. Kau merestui aku kan? Andai sejak awal kau beritahu aku akan merestuimu. Tapi sekarang, ada hal penting yang harus aku bicarakan dengannya. Minggir. Nanti kita bahas lagi. Minggir. Nanti kita bahas lagi. Salsa! Sejak kecil sampai sekarang aku selalu kalah darimu. Dari sisi kecantikan, sekolah maupun pekerjaan kau selalu lebih unggul, aku mengakuinya. Sejak kecil sampai sekarang, ini pertama kalinya aku menyukai seseorang. Kumohon Salsa. Dulu aku pernah selamatkan nyawamu. Berikan Ogi untukku. Salsa, kau lupa? Dulu kau keracunan gas, aku menyelamatkanmu tanpa peduli keselamatanku. Kau bilang sendiri akan berikan apapun kepadaku. Masuklah. Terima kasih, Salsa. Sarah, kenapa kau di sini? Salsa? Salsa, kau kenapa Salsa? Pak Robi, cepat antar kami. Baik. Salsa, bertahanlah Salsa.
Apapun yang terjadi, anakmu sudah mati. Akulah yang menang. Salsa, jangan buat aku takut, Salsa. Aku gak akan galak padamu lagi. Julio benar, kalau kita mencintai seseorang, gak peduli masa lalunya. Siapapun ayah anak itu, aku gak peduli sama sekali. Yang terpenting kau sehat. Maksudku, asal kau dan anakmu sehat semua. Setelah anakmu lahir, aku akan merawat dia. Seperti anakku sendiri. Aku akan carikan kau dokter yang terbaik. Pak Robi, panggil semua dokter kandungan terbaik untuk datang memeriksanya. Baik. Salsa, aku gak akan biarkan terjadi sesuatu padamu. Pak Robi, ayo lebih cepat. Ayo lebih cepat. Baik, Pak Ogi. Salsa, bertahanlah Salsa. Kita di rumah sakit. Mohon tunggu di luar. Apa mereka semua ahli kandungan? Iya, benar. Pak Ogi, tenanglah. Bu Salsa pasti baik-baik saja. Anda siapanya pasien? Dokter, bagaimana kondisinya? Apakah anaknya selamat? Kau siapanya? Kekasihnya. Yang benar siapa? Kekasih. Atasan. Aduh. Ini gak penting. Bagaimana kondisinya sekarang, dokter? Dia tidak hamil, cuma menstruasi biasa. Hah? Surat itu nggak ada masalah kok. Iya. Kau tunggu dulu, aku periksa lagi. Salsa? Ya, baik. Jadi, aku nggak hamil? Betul, tapi apa kau pernah minum obat pelancar darah? Menstruasi yang normal, tidak mungkin keluar darah sebanyak ini dan pingsan. Nggak pernah. Aku cuma minum vitamin saja. Vitamin? Merek apa? Aku bawa vitaminnya. Ini dia. Vitamin macam apa ini? Ini pil aborsi. Pil aborsi? Nggak mungkin. Sarah yang memberikan pil ini. Sarah yang memberikan? Kalian berdua saling kenal? Kenapa dia ingin celakai dirimu? Tanyakan sendiri pada kekasihmu. Apa kau bilang Sarah adalah kekasihnya? Pak. Memangnya kau itu siapa? Salsa kau anggap apa? Padahal Sarah sudah jadi kekasihmu. Kenapa kau masih mengganggu Salsa? Cukup. Ini rumah sakit. Aku hanya menghargai Salsa. Siapa takut? Jadi, Sarah pikir aku pacaran dengan Pak Ogi. Jadi dia berikan aku pil aborsi. Kenapa Sarah memberimu pil aborsi? Anak di kandunganmu itu kan bukan anakku. Kenapa kau tega berkata seperti itu? Sudahlah, Jose. Suruh dia pergi saja. Aku muak melihatnya. Pergi. Jangan muncul di depan Salsa lagi. Sebenarnya apa yang kalian rahasiakan dariku? Salsa, katakan sejujurnya, siapa ayah dari anak itu? Sejak kecil sampai usianya 25 tahun sekarang, dia belum pernah pacaran, cuma denganmu. Siapa lagi kalau bukan kau ayahnya? Anakku? Kapan aku melakukannya? Bukannya kau pria yang menidurinya di Hotel Aswin? Salsa, kau bilang kau tidak pernah datang ke Hotel Aswin. Apa gunanya membahas hal ini? Kau sudah punya kekasih. Kembalilah pada Sarah. Jangan ungkit nama Sarah. Aku tidak mencintainya. Kau nggak mencintainya tapi tinggal serumah. Salsa, coba ingat baik-baik. Apa kau pernah menjatuhkan CV Sarah di dalam kamar Hotel Aswin? CV? Sepertinya pernah. Aku mencarinya karena CV itu. Dia juga gak menyangkal. Setelah dia pindah ke kompleks anggrek, aku gak pernah menyentuhnya. Aku bersumpah. Itu artinya Sarah berpura-pura jadi Salsa. Jadi, sejak awal dia sudah merencanakan semuanya. Kenapa dia berubah jadi seperti ini? Bukankah dulu dia pernah menyelamatkan nyawaku kan? Salsa, ada satu hal yang belum kuceritakan pada Sarah. Sebentar lagi dia sadar. Kau bilang saja, kau yang selamatkan dia. Hah? Kenapa? Waktu kecil telanjang bersama adalah hal yang biasa. Sekarang dia sudah dewasa. Aku gak mau dia malu. Aku gak ingin mempermalukannya. Kau brengsek. Kau berani melihatnya telanjang. Pak Ogi, tenang. Lepaskan aku. Bukankah menyelamatkan nyawanya adalah hal yang Jadi, utama? Sarah nggak pernah menyelamatkanku. Dia nggak pernah menganggapku sahabat. Cuma aku sendiri yang anggap dia sebagai Salsa, sahabatku. apapun yang terjadi, aku selalu berada di sampingmu. Selamanya. Jadi sahabatmu. Menurutku, Sarah masih merencanakan hal lain. Apa maksudmu? Kau masih ingat kecelakaan yang kita alami di Kota Lontar? Iya, aku ingat. Rem mobil itu blong. Maksudmu? Benar. Tapi
Sarah bukan karyawan di perusahaan. Dari mana dia tahu aku sedang dinas? Dia juga nggak tahu mobilku yang mana. Ada Ada mata-mata. mata-mata. Meski begitu, sekarang kita nggak punya bukti. Tenang saja, Salsa. Kau cuma perlu istirahat dan serahkan masalah lainnya padaku. Bagaimana kau menghadapinya? Dia berani mencelakaimu. Dia akan tanggung akibat. Buat apa kau mengotori tanganmu sendiri? Aku mau cari cara supaya dia masuk penjara. Tapi aku butuh bantuanmu bersandiwara denganku. Tunggu. Apapun pertanyaanmu, aku nggak akan jawab. Kenapa kau nggak bilang kalau kau kenal dengan Salsa? Dia hamil anak pria lain. Tapi kenapa kau nggak memberitahuku? Kau tega ya melihatku dibohongi mereka? Pak Ogi, aku mengira kau suka Salsa, jadi aku nggak berani bilang. Dulu aku memang menyukainya. Tapi wanita ini sudah menggodaku dan menggoda temanku. Entah anak pria mana yang sedang dia kandung. Dia membuatku muak. Berbeda denganmu. Kau suci, kau patuh. Pak Ogi, Sarah, dulu aku mengabaikanmu. Kita mulai dari awal lagi ya. aku mau. Kelak kau akan menikah denganku. Kau harus terlibat dalam bisnis perusahaanku. Besok aku suruh Pak Robi beri kau posisi di perusahaan. Kau harus tekun belajar. Supaya kelak bisa bantu aku banyak hal. Bagaimana menurutmu? Menikah denganmu. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku masih sibuk sekarang. Pergilah istirahat. Besok aku suruh Pak Robi menjemputmu. Baik. Apa kau sudah dengar? Katanya ada karyawan baru. Dia Pagi. adalah calon istri CEO. Benarkah? Bukankah Pak Ogi suka wanita itu? Wanita yang mana? Wanita yang dikeluarkan Pak Ogi. Katanya dia hamil di luar nikah. Kan dia nggak tahu siapa ayah anaknya. Dia memang wanita murahan. Bukankah dia sudah mengundurkan diri? Kenapa dia masih datang ke sini? Nona Sarah, mau minum kopi? Aku buatkan untukmu. Aku mau dia yang buat. Salsa, cepat buatkan kopi untuk Nona Sarah. Aku? Betul. Kau yang buat. Baik. Tunggu. Aku nggak mau minum kopi. Aku mau minum air hangat. Baik. Buatkan aku kopi. Baik. Hati-hati, masih panas. Ini air hangatnya. Kenapa airnya panas sekali? Beberapa hari nggak ketemu, lidahmu jadi sensitif. Salsa, apa kau tahu dia siapa? Masih berani melawan. Aku tahu kok. Aku sudah mengenalnya lebih lama daripada kau. Pergilah. Baik. Salsa, aku dan Ogi akan segera menikah. Aku datang ke perusahaan juga dia yang minta. Dia mau aku terlibat dalam bisnis perusahaan. Supaya kelak aku bisa jadi istri yang mendukung bisnisnya. Selamat ya. Kau berhasil mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku tahu dulu dia menyukaimu. Tapi itu sudah masa lalu. Sekarang aku berharap agar kau tahu diri. Jangan mengganggu hubungan kami lagi. Apa yang kau tertawakan? Enggak kok.
Kau tenang saja. Aku dan Ogi sudah nggak ada hubungan lagi. Sekarang aku cuma mau kerja. Selama nggak menggangguku, aku nggak peduli percintaan kalian. Aku gak punya waktu mengganggumu. Sekarang kau harus sadar diri posisimu apa. Bu Salsa, Ah, datanglah ke ruanganku. baik Pak Ogi. Hehe, dia bakal kena omel lagi. Cepat. Kita masih di kantor. Jangan macam-macam. Sampai kapan kita sudahi sandiwara ini? Kita belum temukan mata-matanya. Sabar ya. Aku nggak masalah. Aku cuma takut kau tersakiti. Enggak kok. Justru aku merasa ini menarik. Apa kau menemukan informasi baru? Oh iya, Linda sepertinya sangat dekat dengan Sarah. Mereka berdua seperti sudah kenal lama. Mereka berdua memang kenal. Linda juga tahu Sarah itu siapa dan selalu berusaha mendekatinya. Ini bukan hal aneh. Waktu konferensi pers yang lalu, Linda mengubah naskah pidatomu. Ini mencurigakan. Kita harus cari cara selidiki dia. Apa kau bilang? Dia mengubah? Ayo, ke sana. Lihat kanan. Lihat kiri. Tulisan macam apa ini? Tulisan anak kecil lebih bagus. Maafkan aku Pak Ogi. Aku akan kerjakan ulang. Iya. Ayo, pergi. Cepat. Aku belikan hadiah untukmu. Nanti pulang kau ambil dulu. Lalu ke restoran dan tunggu aku. Hei, bukankah itu Pak Ogi? Buat apa dia pergi ke toko perhiasan? Buat siapa lagi? Dia pasti beli hadiah untuk Anda. Pria tadi beli perhiasan apa? Aku mau lihat. Maaf Nona, pria tadi barusan beli perhiasan termahal di toko kami. Harganya 4 miliar. Toko kami hanya jual satu saja Nyonya, Nyonya. Pak Ogi baik sekali padamu. Baiklah, mungkin 2 hari lagi aku terima hadiahnya. Salsa. Aku sudah mengenalmu sejak lama. Aku belum mengutarakan perasaanku padamu. Ini terlalu mahal. Aku nggak bisa menerimanya. Kalung cuma hiasan tubuh. Kaulah harta sesungguhnya. Salsa. Maukah kau jadi kekasihku? Mm. Bagus nggak? Hah? Ogi? Kau beli grosir ya? Salsa, dengarkan aku dulu. Model apa yang dibeli bapak itu? Biar aku lihat. Beli kalung yang mirip dengan foto ini. Baik. Karena dia sudah tahu. Sebaiknya kau membantuku berakting. Ini dibeli dari mana? Di pasar Wuwu. 10 item 400.000. Astaga, kualitasnya sangat bagus. Seperti sungguhan. Kau lihat dengan cermat. Di balik kalungmu ada apa? Hah? Yang asli nggak bisa jadi palsu. Begitu juga sebaliknya. Kalung senilai 4 miliar ini sungguh cocok dengan gayamu. Mari, silakan. Hati-hati.
Salsa, tadi sangka kau begitu matre. Sampai beli perhiasan palsu. Yang kau maksud kalung ini kan? Bagaimana kau tahu kalau kalung ini palsu? Omong kosong. Kalung ini pemberian Pak Ogi untuk Nyonya Sarah. Di kota ini hanya ada satu. Kalau punyamu bukan kalung palsu, apa Nyonya Sarah punya yang palsu? Aku tidak yakin. Kau mau apa? Itu Meski palsu, kau juga nggak boleh pakai. Karena kau nggak ada hak untuk itu. Dia adalah istrinya CEO. Memangnya kau siapa? Nyonya, Nyonya hati-hati. Pak Ogi, Bapak cari aku ya? Kau sudah dipecat. Kau sudah dipecat. Hah? Kau sudah menyinggung istriku. Jadi kau dipecat. Itu nggak mungkin. Ambil gajimu di HRD. Sisanya kau yang urus. tenang saja, serahkan padaku. Ngapain kau? Kalau kau tarik bajuku sampai rusak, kau pasti nggak sanggup ganti rugi. Kau mau usir aku? Kau gila ya? Aku gila. Tadi Pak Ogi memecatku. Katanya aku menyinggungmu. Kau jangan pura-pura. Waktu itu kau yang menyuruhku mengusir Salsa. Lalu aku buat rem mobilnya rusak. Sekarang tujuanmu sudah tercapai kan? Jadi kau ingin mengusirku kan? Apa kau sudah gila? Bicara apa Kalau kau? kau nggak mau ngaku, semua bukti ku simpan di sini. Jadi jangan harap kau bisa hidup senang. Linda, tenang dulu. Ini hanya salah paham saja. Begini saja, aku tanya Pak Ogi dulu. Baru kasih kau jawaban. Bagaimana? Kau uruslah dengan baik. Kalau aku sampai dipecat, masalahmu akan kuungkapkan semuanya. Ih, Aku juga merusak rem mobilnya. Benar-benar Linda yang merusak rem itu. Karena bukti sudah ada, kita lapor polisi saja. Bukankah cara ini menguntungkan mereka? Salsa, kau jangan khawatir. Aku gak akan biarkan orang yang menindasmu hidup senang. Apa kau tahu rencana mereka? Mereka suka menarik perhatian orang kan? Aku akan biarkan mereka menjadi pusat perhatian yang gak terlupakan. Ogi, kau sudah pulang? Ogi, aku dengar hari ini kau memecat Linda. Linda sudah bekerja 10 tahun denganmu. Kalau kau memecat dia, apa karyawan lain gak ada pemikiran lain? Dia mengucilkanmu. Jadi aku harus memecatnya. Hah? Mengucilkanku? Dia gak beri kau pekerjaan dan juga tidak boleh berteman dengan rekan lainnya. Apa ini gak termasuk mengucilkanmu? Ogi, kau sudah salah paham. Linda takut aku lelah, jadi gak kasih aku banyak pekerjaan. Aku baru saja kerja, juga gak kenal banyak orang. Kalau kau pecat dia, aku gak ada teman untuk berbincang nanti. Apa kau ingin dia kembali? Hmm. Baiklah, aku turuti kemauanmu. Ogi, Oh ya, perusahaan akan adakan acara tahunan. Aku gunakan kesempatan ini untuk umumkan kau calon istriku. Menurutmu bagaimana? calon istri. Apa yang kau bilang sungguhan? Benar, aku sudah lama menantikan hari itu. Beberapa hari lagi acara tahunan. Kau bisa persiapkan diri dulu. Salsa,
Aku mau kau lihat, aku merebut kehidupan bahagiamu. Nyonya, aku sudah siapkan wartawan sesuai perintah Nyonya. Besok, Nyonya akan menjadi pusat perhatian di kota Dika. Ayah? Ayah? Baik. Wah, lihat Wah, Menawan Cantik sekali. dia. Nona, sebelah sini. Apa ini calon istri yang mau diumumkan Pak Bagaimana? Ogi? Wah, Cantik Cantik sekali sekali ya ya. dia. Iya. Koko lagi? Ada apa, Nona Sarah? Apa aku salah sebagai karyawati mengikuti acara tahunan perusahaan? Salsa, hari ini adalah hari bahagianya Nyonya Sarah. Apa maksudmu berpakaian seperti ini? Mau jadi pusat perhatian? Itu benar. Aku ingin menjadi pusat perhatian. Sarah, di sini banyak orang. Pak Ogi sudah datang. Itu Pak Ogi. Oh Itu iya dia. Pak Ogi. Halo, Pak Halo Ogi. Pak Halo Pak Ogi. Selamat datang di acara tahunan Grup Salim. Ada masalah pribadi yang ingin kukatakan pada kalian. Aku ingin memperkenalkan pacarku pada kalian. Mau kau seberapa hebat, memangnya kenapa? Akhirnya yang menikah dengan orang kaya adalah aku. Aku kagum dengan kepercayaan dirimu. Dia adalah Salsa. Sekretaris Salsa yang terpilih. Ya ampun. Apa kalian benar bersama? Iya. Nyonya, Oh, jadi apa yang dia terjadi? Ogi, apa maksudmu? Bukankah kau bilang hari ini mau mengumumkan statusku? Oh iya. Aku hampir lupa. Hari ini aku memang mau umumkan status pembunuhmu. Pembunuh. Pembunuh. Wah, coba lihat itu. Lihat. Lihat. Bukan. Siapa yang merekam ini? Berita menghebohkan. Bukan begini. Hentikan. Kau rekam apa? Jangan rekam lagi. Bawa dia ke kantor polisi. Ternyata kalian berdua terus berakting. Kau sekarang baru tahu kalau kau itu memang bodoh. Dengar, Sarah. Kau yang duluan membohongiku, lalu mencelakai Salsa. Untungnya dia nggak hamil. Kalau enggak, mati ratusan kali pun tidak bisa menebus kesalahanmu. Dia nggak hamil. Gak mungkin. Kau bohongi aku kan? Aku lihat sendiri. Dia makan obat aborsi. Sebenarnya anak itu sudah keguguran kan? Kau sengaja membohongiku kan? Dia nggak hamil. Untungnya dia nggak hamil. Kalau enggak, kau bukan masuk penjara, melainkan neraka. Salsa, aku adalah sahabat terbaikmu. Kau nggak akan memenjarakanku kan? Lepaskan dia. Salsa, tolong kau mohon pada Pak Ogi untuk mengampuniku. Kita adalah teman sejak kecil. Apa kau sudah lupa? Aku juga pernah menolongmu. Beraninya kau ungkit hal itu. Kau sudah tahu. Josie yang suruh aku nggak memberitahumu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Dia sudah suka kau begitu lama, tapi nggak berani mengungkapkan. Dia sudah menolongmu, tapi biar aku yang mengambil jasa itu. Aku hanya membantunya. Sudah ketahuan masih saja nggak mengakuinya. Apa salahku? Aku hanya berusaha mendapatkan kehidupan yang kuinginkan. Apa salahku? Kau terus bilang aku adalah sahabat terbaikmu. Sebenarnya aku hanyalah batu loncatanmu kan? Sejak kecil sampai dewasa kau lebih hebat dariku. Semua orang suka padamu, bahkan ingin bersamamu. Tapi aku sama sekali tidak pernah dipuji. Kau anggap aku sebagai batu loncatanmu.
loncatan juga terus bilang demi kebaikanku. Apa kau kira kau sangat mulia? Sarah, apa selama ini kau menganggapku seperti itu? Kau bilang pendidikanku lebih tinggi daripadamu, bahkan sangat hebat dalam bekerja. Tapi pernahkah kau berpikir, ketika aku dan Jose belajar, apa yang kau lakukan? Ketika kita kerja di lokasi konstruksi untuk biaya sekolah, kau di mana? Sarah, kita berada di garis awal yang sama. Bukan aku yang meninggalkanmu, tapi kau. Bukan. Bukan aku. Bukan aku. Kau yang mencelakaiku. Matilah kau. Matilah kau. Ya ampun. Oh ya, kalung yang sudah kau rusak, harganya 4 miliar. Kau harus ganti. Sedangkan yang punyamu, seharga 40.000. Aku akan ganti. Yang palsu, nggak akan bisa jadi asli. Mau seberapa licik caramu, nggak akan pernah bisa jadi kenyataan. Salsa, gak usah omong kosong dengannya. Langsung antar saja dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Jangan. Dasar pelit, hanya tahu menyiksa karyawan. Bahkan tidak memberiku minum. Ogi, Hadir. aku mau segelas teh madu lemon. Lemonnya 1 potong, madunya sedikit saja. Dan suhu airnya 47 derajat. Ini termasuk balas dendam. Apa kau keberatan? Iya, aku keberatan. Ogi, turunkan aku! Ogi! Kerjaanku belum selesai. Kalau rusak, apa kau mau ganti? Aku bakal ganti triliunan. Pikiranmu jahat juga ya. Cobalah kau lihat. Ada apa di bawah bantal? Hah? Jadi siapa yang berpikiran jahat? Ini... Kelak, kau adalah bosku. Salsa, apa kau bersedia menikah denganku? Aku bersedia.